Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamun wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah lama gak kesini, akhirnya saya kesini lagi. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama, khususnya saya pribadi, untuk sama-sama mengoptimalkan puasa ini. Jadi saya nggak akan nyampaikan sesuatu yang berat-berat sekarang, kayak seperti sebelumnya kan kajian agak berat-berat semua itu. Sekarang insya Allah di Ramadan ini kita mencoba untuk sedikit menenangkan hati kita, yaitu untuk mengoptimalkan puasa ini. Bagaimana caranya? Ini nasihatnya buat diri saya. Jadi saya ngomong di sini buat saya sendiri, bukan untuk mas-mas gitu. Kalau mungkin ada yang bisa dimanfaatkan silakan. Itu bukan dari kami. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Tidak hanya yang beriman sekarang, tapi juga sebelum umat Islam ini juga diwajibkan untuk berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, takwa di sini itu kurang lebih artinya takwa itu adalah memberikan batas antara diri kita dengan sesuatu yang kita takuti. Jadi kalau kita takut ke tetangga kita yang sebelah kiri rumah, maka sebisa mungkin kita untuk gak ketemu dia. Jadi kita pasti lewatnya ke yang sebelah kanan, takut papasan. Itu berarti membatasi, itu adalah ketakwaan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, berarti kita membatasi diri agar tidak jatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini puasa adalah tugasnya untuk itu, agar kita bertakwa. Saya akan memberi contoh bagaimana kualitas ketakwaan seorang yang imannya memang sudah benar-benar tinggi. Keimanannya sudah tinggi dan ketakwaannya tinggi. Saya mulai urut dari yang paling dekat dengan kita. Namanya Syekh Mahfud Termas, lebih dikenal dengan Syekh Mahfud At-Turmusi. Asalnya dari Termas. Beliau pakar ilmu hadis, dan buku-buku beliau dikaji juga di Timur Tengah. Ini asalnya dari Termas orangnya. Namanya Syekh Mahfud. Beliau, ini saya mau mencoba juga apakah percaya atau tidak gitu. Tapi akan saya buktikan dan akan saya buat mas-mas di sini semuanya percaya dan mbak-mbak di sini percaya. Syekh Mahfud At-Termasi, Syekh Mahfud Termas ini hatam Al-Quran sekali antara maghrib dan isya. Percaya nggak? Percaya. Kalau nggak percaya saya buktikan. Syekh Mahfud Termas ini beliau bisa hatam Al-Quran antara maghrib dan isya itu sekali. Dan bacaan beliau bisa dinikmati oleh orang yang hadir dan baru belajar Al-Quran yang ada di hadapan beliau, antara maghrib dan isya. Berarti 1 jam. 1 jam saja. Mungkin tidak? Mungkin sekali. Ini adalah kualitas ketakwaan. Apakah ini hanya Syekh Mahfud Termas saja yang seperti itu? Ternyata tidak. Imam Nawawi ini pionernya mazhab Syafi'i, namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mungkin pernah saya ceritakan waktu mengkaji mazhab Syafi'i di sini. Itu Imam Nawawi dalam buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan tentang adab pembawa Al-Quran. Beliau menjelaskan rekor tertinggi di masa itu menghatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya itu 8 kali. Berarti Syekh Mahfud At-Termas ini bukan satunya. Di masa Imam Nawawi itu 8 kali antara maghrib dan isya. Nah, kalau sekarang kita misalkan taraweh 1 juz gitu kan. Waduh, sudah aham-aham semua di belakang imam gitu kan. Di belakang imam itu sudah aham-aham semua.
Berarti di sini kualitas keimanan kita tidak sama dengan ulama-ulama yang tadi. Apakah ini hanya sampai di level Imam Nawawi, di masa Imam Nawawi? Ternyata tidak. Di masa sahabat juga demikian. Ketika Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar meminta Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ini sahabat Ubay bin Ka'ab, untuk menjadi imam sholat taraweh. Menjadi imam sholat taraweh. Dan sholat taraweh waktu itu di masa Umar, yang pertama kali awal-awal Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu 8 rakaat 3 witir. Berarti 11 rakaat. Berdirilah Sayyidina Ubay menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah sambung Al-Baqarah. Sambung Al-Baqarah enggak terasa, sambung lagi Ali Imran. Ali Imran lagi sambung lagi sampai An-Nisa. An-Nisa terus sampai selesai 11 rakaat. Kumandang adzan subuh langsung dikumandangkan. Adzan subuh langsung dikumandangkan. Berarti enggak terasa itu. Sholat 1 malam hatam itu enggak terasa bagi Ubay bin Ka'ab. Meskipun setelah itu diprotes oleh sahabat-sahabat yang sudah agak sepuh. Agak sepuh, yang sudah banyak pekerjaan, itu protes ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, bagaimana ini Ubay bin Ka'ab ini, katanya. Sholat tarawih selesainya subuh, katanya. Saya ini capek, banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Berarti meskipun capek, meskipun nggak cocok dengan apa yang dilakukan Ubay, tetap sholat. Kalau sekarang kan enggak, imamnya lama sedikit sudahlah bubar saja. Itu di masa sekarang. Akhirnya Umar memanggil Ubay. Ubay, kamu kalau mau sholat seperti itu, ketika kamu sholat sendiri, lihatlah kemampuan jamaah yang di belakangmu. Akhirnya dikurangilah bacaan sholat tarawehnya, tapi rakaatnya ditambah dari 11 rakaat menjadi 23 rakaat. Nah sekarang bandingkan dengan kita maunya 11 rakaat tapi bacaannya secepat 23 rakaat. Itu berarti kualitas keimanan kita seperti itu. Jadi di sini ada penurunan, degradasi ya, kalau dalam sepak bola ya. Degradasi gitu. Berarti di sini ada penurunan. Penurunan apa? Penurunan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, kualitas, dan itu memang sudah sunatullah seperti itu. Gitu. Nah, di sini biasanya ada juga beberapa kesalahan, terlebih menurut cerita kawan-kawan kami yang sudah full di kantor. Nah, ada karyawan di kantor, kebetulan kawan saya ini agak tinggi posisinya, jadi karyawannya ada waktu masuk tepat waktu, tapi setiap kali waktu sholat duha, dia sholat duha beserta wiridnya lama sekali. Jadi pekerjaan yang harusnya dikerjakan di kantor ditinggalkan, lebih mementingkan sholat duha dan wirid. Kira-kira ini yang benar mana? Sholat duha, wirid, atau pekerjaan kantor? Nah, di sini dalam kaidah dalam agama Islam itu dijelaskan bahwa al-muslimu ma'a surutihi. Berinteraksi dengan seorang muslim, sesama muslim, itu sesuai dengan syarat yang sudah kita sepakati. Kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah perusahaan, masuk dalam sebuah instansi, dan kita kontrak di sana, berarti kewajiban kita harus kita laksanakan. Kalau memang ada waktu istirahat seperti sekarang, kita gunakan untuk kajian, untuk sholat, untuk zikir, itu tidak apa-apa. Berarti tidak meninggalkan kewajiban kita. Itu sesuatu yang sudah kita ikat, itu sudah wajib hukumnya buat kita. Bahkan ada orang sekarang, ada seseorang, saya kenal orangnya, itu dia mengatakan, istrinya bercerita bahwa dia masuk kantor dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat sering dia diminta untuk mengisi perkuliahan tentang spesialisasi dia. Otomatis itu jam kantor dan itu diizinkan oleh kantor. Dan ketika digaji untuk mengisi itu, orang ini gajinya diserahkan ke kantor. Ini karena saya jam kantor dan ini tugas kantor, maka uang ini untuk kantor, bukan untuk saya. Wah, kalau saya mungkin sudah saya ambil itu. Dan itu istrinya protes. Kenapa sih harus diserahkan ke kantor? Saya ini sudah tugas kantor kalau dalam kerja kantor. Dan alhamdulillah berkah. Enggak pernah kekurangan orangnya. Meskipun seperti itu. Kadang di sini kita perlu mengoreksi
interaksi kita dengan orang sekitar kita. Kita tidak bisa membentrokkan antara ibadah dengan pekerjaan, itu tidak bisa. Kita harus adil dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi di sini ini adalah tentang kualitas ketakwaan, kualitas keimanan, bagaimana yang seharusnya dapat kita tingkatkan di bulan puasa ini. Jadi kalau kita bekerja di sini lillahi ta'ala, untuk agar kita bisa hidup, bisa beribadah, agar anak kita bisa beribadah, agar anak kita bisa sekolah, agar istri kita bisa beribadah, bisa makan, bisa membantu orang, bisa semuanya, itu insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Kalau di bulan puasa ini ibadah fardu 1 itu sama dengan 70 kali ibadah fardu di luar puasa, di luar bulan Ramadan. Kalau ibadah sunnah itu sama dengan ibadah fardu. Bagaimana kalau niat kita sejak pertama kali berangkat dari rumah itu lillah ta'ala, insya Allah dimudahkan semuanya dan semuanya berkah. Ini adalah tentang puasa dan optimalisasi bagaimana kita seharusnya berpuasa. Jadi kalau para sahabat dulu seperti itu ibadahnya, gitu kan. Sampai juga ke generasi terakhir yang mungkin beberapa 2 abad yang lalu itu yang namanya Syekh Mahfud Termas tadi, sampai seperti itu kualitas ibadahnya, itu mungkin sekali. Saya katakan mungkin, kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa masih sholat, mengimami sholat para nabi dan para malaikat. Setelah itu naik ke langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat. Balik lagi, tempat duduk beliau di Makkah itu masih hangat. Berarti tidak 1 detik pun beliau pergi beranjak dari tempat duduknya. Itu buktinya bahwa waktu beliau itu dibuat berkah oleh Allah dan sudah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Ketika ulama tadi membaca Al-Quran antara maghrib sampai isya, ada yang 1 kali hatam, ada yang 8 kali hatam, karena membacanya tidak hanya dengan jasad saja, dengan mulut saja, tidak, tapi dengan ruhnya juga sudah membaca. Kalau sudah ruhnya membaca, 1 jam terasa 1 tahun mungkin, karena nikmatnya gitu. Karena nikmatnya. Dan itu bisa ketika kita sudah melatihnya. Kalau tidak melatih tidak bisa. Seorang tabi'in, astagfirullah, lupa saya namanya. Beliau ini ulama besar tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Sufyan Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah gitu, saya lupa namanya. Itu beliau mengatakan, saya berusaha untuk menghayati Al-Quran dan mendalami Al-Quran itu 30 tahun. Baru saya bisa menikmati 30 tahun setelahnya. Nah 30 tahun setelahnya itu baru bisa mencapai kualitas seperti tadi. Antara maghrib sama isya hatam gitu. Kalau kita sekarang baca maghrib sama isya 1 juz saja alhamdulillah. 1 juz alhamdulillah. 1 juz alhamdulillah banget. Ini bukan berarti kita harus sampai kepada level seperti mereka, tidak. Tapi kita harus berusaha untuk lebih baik. Dan semoga Allah menakdirkan kita sampai kepada level seperti mereka. Bisa hatam antara maghrib dan isya, yaitu masya Allah. Meskipun itu sekarang sudah tidak memungkinkan. Hal-hal seperti ini tertulis dan tercatat di dalam buku-buku. Dalam sejarah tercatat semuanya. Tercatat karena apa? Karena keikhlasan mereka. Mereka tidak mau dicatat. Tidak mau dicatat mereka. Bahkan saya ceritakan satu. Ini sampai jam berapa? Nanti saya kelamaan. Sampai jam 1. Masih setengah jam lagi. Saya kisahkan kenapa cerita-cerita seperti ini masih abadi sampai sekarang. Jawabannya cuma satu, karena mereka semua ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cerita seperti ini sampai kepada kita dan tertulis. Karena apa? Karena ikhlas. Seperti sekarang, saya mau direkam mau seperti apa, kalau saya nggak ikhlas diupload di YouTube bisa jadi hilang nanti, atau nggak ada yang nonton. Gitu kan? Itu karena nggak ikhlas itu tadi. Jadi kuncinya ikhlas. Kalau ingin abadi sampai hari kiamat, kuncinya ikhlas. Contohnya,
Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, sebagaimana pernah saya ceritakan, beliau setelah selesai sholat isya, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, rakaat pertama baca Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, lanjut ke Al-Baqarah. Tidak terasa Al-Baqarah selesai, lanjut ke Al-Imran. Akhirnya marbot yang jaga masjid ketika itu nungguin Imam Abu Hanifah. Ini 1 rakaat kok nggak ruku-ruku katanya. Akhirnya dia pengen istirahat. Ya sudahlah, saya tinggal, masjidnya nggak saya kunci. Ditinggal untuk istirahat, pulang. Pulanglah marbot tadi ke rumahnya. Di rumahnya sampai istirahat sebelum subuh, bangun. Setelah itu datang lagi ke masjid. Imam Abu Hanifah baru salam. Setelah itu, setelah selesai salam, Abu Hanifah berdiri terus pamit ke marbot tadi. Marbot, saya mau istirahat dulu, nunggu subuh di rumah kan. Wahai imam, ini sudah sebentar lagi saya mau adzan subuh. Ngapain lagi istirahat katanya. Kemudian Abu Hanifah apa yang dikatakan? Astaghfirullahaladzim, saya sholat 2 rakaat sampai subuh, kata beliau. Karena apa? Karena beliau sholat 2 rakaat sampai hatam Al-Quran tadi. Itu sholatnya dengan ruh, bukan dengan jasad saja. Tidak terasa. Sudah nikmat sekali sholat itu. Akhirnya apa yang dikatakan beliau? Hei marbot, kamu jangan ceritakan apa yang terjadi sekarang kepada siapapun. Akan tetapi apa? Pagi hari ternyata semua orang di situ tahu kalau Imam Abu Hanifah ini sholat 2 rakaat dari isya sampai subuh. Ternyata yang membocorkan bukan marbot tadi. Yang membocorkan adalah anak-anak kecil yang sering main ke masjid. Jadi anak kecil setelah isya dia biasanya lari-lari main seperti ini. Itu sama seperti zaman dulu juga seperti itu. Sampai malam anak kecil ini kecapean, akhirnya dia tidur. Tidur sebelum subuh, bangun Imam Abu Hanifah baru salam. Jadi dia tahu kalau Imam Abu Hanifah ini 2 rakaat itu sampai subuh. Akhirnya dia cerita, ketika ketemu Imam Abu Hanifah di masjid, anak kecil tadi langsung menunjuk Imam Abu Hanifah. Ini nih orang yang tadi malam sholat 2 rakaat itu sampai subuh katanya. Akhirnya didengar oleh semua jamaah. Itu yang membocorkan. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Apakah Imam Abu Hanifah bangga? Ternyata tidak. Beliau justru mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, saya sudah merahasiakan ibadah ini dari mulut marbot tadi agar dia tidak membocorkan. Akan tetapi engkaulah yang membocorkan rahasia ini melalui mulut-mulut anak kecil yang tadi, katanya gitu. Kalau memang engkau yang membocorkan, wahai Allah, maka berikanlah kemampuan kepada saya untuk melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Akhirnya beliau melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya itu selama 40 tahun. 40 tahun. Berarti 40 tahun beliau gak kentut itu antara isya sampai subuh. Dan beliau sholat. Nah sekarang orang-orang yang profesor, doktor, apalagi yang baru lulusan Timur Tengah seperti saya, itu mengatakan, wah kita, apa itu pendapat Imam Abu Hanifah, apa itu pendapat Imam Malik. Harusnya yang dibandingkan jangan ilmunya dulu. Kentut berapa kali antara isya sampai subuh, itu dulu dibandingkan gitu kan. Kalau itu sudah kita nggak kentut antara isya sampai subuh gitu kan, baru boleh melawan Imam Abu Hanifah, boleh dibandingkan ilmunya. Tapi kentutnya saja kita nggak bisa mengalahkan gitu. Kok kita mau mengalahkan Imam Abu Hanifah? Ini Imam Abu Hanifah. Selanjutnya satu cerita lagi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau bertamu setelah sholat isya, bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, itu muridnya Imam Syafi'i. Bertamulah beliau ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Karena sang guru datang, Imam Ahmad dan putrinya, beliau menyediakan makanan mewah lah. Kalau guru datang kan pasti disediakan, diservis habis. Imam Syafi'i, seorang imam besar, memakan makanan itu dengan lahap. Enggak sepantasnya lah. Kalau orang besar, kalau kiai datang bertamu kemudian makan lahap gitu kan, pantas enggak? Enggak pantas. Enggak pantas. Akan tetapi Imam Syafi'i makannya lahap banget dan banyak.
Setelah selesai makan, Imam Syafi'i langsung ngomong ke Imam Ahmad, silakan Ahmad, kerjakan pekerjaanmu, saya mau istirahat. Wah, habis makan kenyang, istirahat, lengkap ya kan? Itu kita banget gitu. Enggak, kalau kita SMP, setelah makan pulang. Kalau kita, setelah itu beliau istirahat. Setelah istirahat, subuh bangun langsung berdiri jadi imam sholat subuh tanpa wudhu. Akhirnya anak Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai ayah, ini Imam Syafi'i yang katamu imam itu, katanya. Datang makan banyak, setelah makan banyak tidur lagi, gak sholat malam, katanya. Setelah itu sholat subuh tanpa wudhu. Ini gimana ini, katanya. Kata Imam Ahmad, wahai putriku, nanti akan kita temukan jawabannya insya Allah dari Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Ahmad langsung bertemu dengan Imam Syafi'i, menanyakan, wahai imam, wahai guru, bagaimana istirahatmu tadi malam? Kemudian Imam Syafi'i langsung menjawab, alhamdulillah, saya tadi malam makan banyak dan kenyang, kata Imam Syafi'i. Kenapa saya makan banyak tidak seperti biasanya? Karena makanan yang disediakan oleh orang yang alim itu adalah obat bagi seluruh penyakit. Makanya kalau kita bertamu ke rumah kiai, ke rumah ustadz, ke rumah ini, dimakan banyak-banyak, karena itu obat bagi setiap penyakit. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Imam Syafi'i. Mungkin itu alasan di sini santri-santri kalau ketemu kiai habis makan, makanannya direbut sisa-sisanya. Mungkin itu rahasianya, perkataan Imam Syafi'i ini. Itu pertama. Setelah itu kedua, saya mau istirahat tapi nggak bisa. Akhirnya saya mengulang Al-Quran, saya mengulang hadis, gitu kan. Akhirnya saya menyelesaikan 100 permasalahan beserta dalil dari Al-Quran dan hadisnya. Tulis Ahmad, permasalahan pertama, dalilnya dari Al-Quran ini, terus sampai selesai. Permasalahan kedua, ketiga, sampai 100. Selesai. Jadi Imam Syafi'i terlentang itu nggak tidur, tapi menyelesaikan permasalahan umat. Dan itu 100 permasalahan. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 73 permasalahan. Setelah selesai, Imam Syafi'i baru setelah selesai itu tiba-tiba sudah subuh. Ya makanya saya langsung berdiri, langsung jadi imam sholat subuh. Berarti Imam Syafi'i pun tidak batal wudhunya antara isya sampai subuh. Sama dengan generasi sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi wajar kalau Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, buat mazhab sendiri. Karena apa? Imam Syafi'i juga nggak kentut antara isya sampai subuh. Nah kita berapa kali masuk kamar mandi kalau malam itu kan? Itu pun masuk kamar mandi saja, setelah itu tidur lagi. Setelah itu baru Imam Syafi'i sholat. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan kepada putrinya apa? Wahai putriku, bagaimana? Kamu sudah mendengar sendiri kan jawaban Syafi'i? Syafi'i tadi malam tidak sholat malam, tapi menyelesaikan 100 permasalahan umat, dan beliau akan mendapatkan pahalanya terus sampai hari kiamat nanti. Dan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sudah dibukukan, dan itu masih kita nikmati sampai sekarang. Jadi Imam Syafi'i nggak sholat malam, tapi ibadahnya dan pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, kata Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada putrinya, sedangkan kita, putriku, katanya, kita tadi malam sholat malam, tapi pahalanya untuk kita sendiri, katanya, tidak untuk orang lain. Sedangkan Imam Syafi'i untuk orang lain. Jadi belum tentu antara kita ibadah itu hanya untuk diri kita sendiri, sedangkan kita mengajar, kita mendidik, kita menulis. Apalagi di sini internet sekarang sudah, kalau nggak ada jasa internet nggak menyebar itu ilmu sekarang, gitu kan. PDF itu nggak akan menyebar. Jadi jasa mas di sini ini besar sekali. Jadi itu semua adalah itu para imam. Imam Ahmad sholat malamnya berapa rakaat? Sholat malamnya Imam Ahmad itu 300 rakaat. Antara isya sama subuh beliau sholat 300 rakaat. Jadi wajar kalau Imam Ahmad ada selisih pendapat sedikit dengan Imam Syafi'i, tapi saling menghormati. Ini kita lihat dari segi ibadahnya dulu.
bukan dari segi keilmuannya. Kita bisa nggak menyaingi mereka ibadahnya? Nggak kentut antara isya sampai subuh. Wah, itu sudah nahan-nahan masuk rumah sakit kita. Itu nggak bisa, sulit. Karena apa? Karena mereka semuanya melakukan hal itu, ruh dan jasad menyatu. Bayangkan kalau kita kerja dan itu memang spesialisasi kita, kita menikmati nggak terasa. Mau lembur pun nggak ngerasa. Kalau sudah suka desain, kalau sudah ini, suka ini, sudah nggak akan terasa. Apalagi suka Facebookan, ya, nggak terasa. Bangun-bangun malam nulis status, gitu. Dan itu semuanya, itu karena kita menikmati dengan ruh dan jasad. Ruh dan jasad jadi nggak ada beban. Nah, kuncinya berarti sekarang kalau kita ingin beribadah apapun, ya harus dengan ruh dan jasad. Ruh dan jasadnya menyatu sehingga menikmati, benar-benar menikmati. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditinggal Sayyidah Khadijah, ditinggal paman beliau sholat. Karena apa? Sholat itu rekreasi, rekreasi ruh dan jasad. Dan cara paling mudah, mungkin kita sulit untuk memahami Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, gitu kan. Membaca untuk menghayati itu susah, karena memang itu bukan bahasa kita, gitu kan. Bukan bahasa kita. Kunci paling mudah adalah bayangkan bahwa Al-Fatihah yang kita baca itu dulu keluar dari mulut Rasulullah SAW. Sesuatu yang keluar dari mulut Rasulullah SAW sekarang keluar dari mulut kita. Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, meskipun sholat kita kulhu semuanya, hayalkan itu, bayangkan itu. Sesuatu yang keluar dari mulut Rasulullah SAW sekarang keluar dari mulut kita. Rasulullah dulu mendidik anak, sekarang kita mendidik anak. Berarti posisi kita adalah posisi Rasulullah SAW. Kalau kita menghayalkan itu, kita nggak akan sembarangan melakukan apapun. Nggak akan sembarangan. Nggak akan sembarangan. Itu adalah kunci mudah, kunci paling mudah untuk menghayati sholat kita. Dulu berdiri, Rasulullah dulu berdiri sholat, membaca Al-Fatihah, membaca Qul a'udzu birabbin nas. Dan sebaik-baik Rasulullah dilihat oleh para sahabat itu ketika Ramadan, di mana beliau mau setoran Al-Quran kepada malaikat Jibril. Bayangkan saja, kita mau baca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Kira-kira sembarangan nggak bacanya? Pengen cepet-cepet nggak? Enggak. Pasti menikmati benar-benar hukumnya, tempat keluar hurufnya benar. Benar-benar hati-hati. Kalau di hadapan malaikat Jibril, di hadapan Ustadz aja mau dikeplok gini, kita hati-hati gitu kan. Apalagi malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril nanti langsung manggil mungkar nakir gimana? Kan kita takut juga gitu kan. Itu adalah cara termudah untuk membaca Al-Quran dengan ruh dan jasad, termasuk sholat dengan ruh dan jasad. Sebagai penutup, saya kisahkan satu saja. Saya kisahkan di sini ada seorang ulama namanya Ibnu Muhayriz. Ibnu Muhayriz di sini beliau pakar fikih, pakar ibadah, dan figur teladan di masa itu, di masa tabi'in. Beliau sedikit berbicara, banyak berbuat, dan kemudian beliau tidak pernah melihat dirinya itu apa-apa. Bahkan setiap kali beliau mengajar murid-muridnya, beliau mengatakan, tolong apa yang saya sampaikan jangan pernah dinisbatkan kepada diri saya, karena saya takut apa yang saya omongkan ini menjadi lawan saya nanti di akhirat karena ketidakikhlasannya. Jadi nggak boleh menisbatkan perkataan kepada beliau, meskipun perkataan itu bagus. Ini adalah Ibnu Muhayriz. Ibnu Muhayriz tidak pengen perkataannya itu ditulis dan disampaikan, tapi tetap sampai kepada kita sekarang di dalam buku-buku para ulama. Karena apa? Karena keikhlasan beliau. Kalau beliau ngomong kayak gitu tidak ikhlas, tidak akan sampai kepada kita. Begitu juga kita, mau direkam seperti apapun,
mau disebarkan, di broadcast seperti apapun tulisan kita, kalau kita nggak ikhlas nggak akan pernah masuk ke hati dan nggak akan pernah abadi. Sedangkan yang abadi itu adalah yang ikhlas. Yang ikhlas itu akan abadi. Jadi kalau kita bekerja itu ikhlas, abadi semuanya. Kita membaca sesuatu ikhlas, abadi. Kita mau mendidik anak kita ikhlas, anak kita akan membekas di hati dia. Dan dia akan terus menyampaikannya ajaran yang kita sampaikan kepada generasi-generasi setelahnya. Oleh karena itu, sekarang tidak ada harapan, khususnya di Indonesia ini, kecuali dengan satu, yaitu pendidikan. Pendidikan itulah sebaik-baik jalan sekarang. Pendidikan dimanapun, di keluarga, dan di diri kita sendiri. Nggak ada jalan lain kecuali pendidikan. Atau mungkin mau lebih baik lagi, mau pengen cepat, kita kan maunya cepat, maunya instan. Indonesia pengen langsung baik. Ya kudeta dan 3 generasi di atas kita bantai. Boleh itu? Nggak boleh dalam Islam. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin, karena revolusinya revolusi sosial melalui pendidikan. Rasulullah mendidik sahabatnya, Rasulullah mendidik ini. Akhirnya hilang kan? Masa jahiliyah itu hilang. Menyembah ini hilang. Membunuh anak yang perempuan hilang. Hilang sama sekali. Apakah itu dengan sekedip mata? Tidak dengan sekedip mata. Tapi butuh waktu dan jenjang. Dan itu satu-satunya jalan adalah pendidikan. Rasulullah diminta melempar gunung Uhud ke kaum kafir Quraisy. Rasulullah nggak mau. Yang dikatakan Rasulullah apa? Saya pengen anak cucu mereka nanti beriman kepada Allah. Coba, kalau kita kan sekarang enggak. Kita sekarang apa saja yang sudah salah sama kita bantai. Kita lihat saja sekarang yang geng-geng motor, kalau kena dibantai kan? Untung nggak dibunuh gitu kan? Masih untung nggak dibunuh. Dan itu butuh pendidikan. Melalui mana? Melalui kita. Melalui anak-anak kita. Melalui ngobrol-ngobrol seperti ini. Nanti mas-mas ngobrol dengan tetangga, diskusi, chatting di YouTube, chatting di Facebook, chatting di WA. Dan melalui itu. Dan kalau kita ikhlas, insya Allah sampai kepada hati. Dan itu yang akan menghasilkan perubahan. Mungkin ini saja dari saya. Masih ada waktu 15 menit. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Dari teman-teman ada yang mau tanyakan, saya laki-laki maupun perempuan? Ada di? Tidak ada? Cerita lagi nih. Lanjut. Saya tutup dengan cerita, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi, beliau lahir di Nawa. Nawa ini adalah sebuah daerah yang ada di Syria. Di Syria sana ada kampung namanya Nawa, dan makam beliau di sana. Di mana amat sangat disayangkan, makam beliau kemarin dibom dan dihancurkan, dan itu amat sangat tidak etis sekali. Kenapa saya katakan tidak etis? Bagaimana umat Islam dengan pemahaman seperti itu akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagi orang mati saja mereka nggak rahmat, gitu kan? Sudah meninggal kok masih dibom, gitu kan? Itu berarti kan nggak rahmat bagi yang sudah meninggal, apalagi bagi yang masih hidup. Nah, Imam Nawawi di sini, beliau orang istimewa, beliau ulama istimewa yang memang sudah diistimewakan oleh Allah sejak kecil. Di mana ketika beliau umur 7 tahun, di malam hari beliau mengatakan kepada orang tuanya, "Wahai ibu bapakku, ini cahaya apa ini yang terang benderang ini?" Dan itu tengah malam. Ini cahaya apa? Padahal nggak ada cahaya. Akhirnya orang tuanya ketika pagi hari baru sadar kalau hari itu adalah hari ke-27 Ramadan. Berarti yang dilihat Imam Nawawi tadi malam cahaya itu adalah cahaya Lailatul Qadar. Dan itu menandakan bahwa beliau sudah mendapatkan Lailatul Qadar di masa beliau masih kecil. Dan itu dibuktikan juga oleh gurunya. Guru beliau mengatakan, guru beliau melihat Imam Nawawi membaca Al-Quran di umur 7 tahun. Itu beliau nangis-nangis baca Al-Qurannya.
akhirnya mengatakan kepada gurunya yang lain, tolong Nawawi ini, anak ini dijaga dan dididik benar-benar, karena dia akan menjadi orang yang besar, katanya seperti itu. Akhirnya gurunya mengatakan, kamu ini peramal atau apa, katanya gitu kan. Ternyata enggak, bukan peramal, tapi karena beliau melihat Imam Nawawi sekecil itu, yang beliau waktu itu anak sekecil itu masih main-main, lari-lari, minta tembak-tembakan gitu kan. Karena sekarang beliau baca Al-Quran nangis. Coba anak kecil baca Quran nangis, itu berarti orang istimewa. Makanya harus dididik. Dan benar saja beliau menjadi ulama besar, dan umur beliau hanya 43 tahun Hijriah, yang kalau dimasehikan hanya 40 tahun. Dan kalau dihitung sekarang, mungkin semalam beliau bisa menulis 100 halaman atau 70 halaman sampai 100 halaman. Menulis dengan tangan. Itu kalau dihitung dari umur beliau 1 tahun. Karya beliau sekarang gitu. Karya beliau yang ada sekarang. Dari umur beliau 1 tahun, beliau setiap hari sudah nulis 70 halaman atau 100 halaman. Berarti itu karena keberkahan ilmu beliau. Dan konon beliau nulis ketika sudah selesai Isya, agak tengah malam, lampu yang pakai minyak itu, lampu apa itu namanya? Lampu semprong atau apa itu, dimatikan oleh beliau. Akhirnya muridnya penasaran, apa sih yang dilakukan Imam Nawawi kalau lampu sudah dimatikan? Tidur pasti gitu kan. Akhirnya muridnya yang nakal ini naik ke rumah beliau, ngintip lewat jendela. Ternyata beliau duduk dan menulis. Lampunya dari mana? Jari beliau mengeluarkan cahaya. Itu Imam Nawawi. Dan nulisnya cepat sekali. Lebih cepat kita kalau nulis pakai keyboard. Meskipun nggak ngelihat keyboard gitu kan. Padahal kita ada keyboard itu nggak nulis kan. Saya tesis nggak selesai gitu. Itu Imam Nawawi nulis pakai tangan. Dan itu keluar cahaya di tangan beliau. Dan itu karomah beliau. Setelah itu, apa yang ingin saya tekankan? Imam Nawawi di sini menjadi direktur pimpinan madrasah Ashrafiyah namanya di Syria sana. Dan ini madrasah paling keren lah kalau sekarang UI atau UGM. Pimpinannya beliau. Beliau dikasih rumah untuk tempat tinggal tidak mau. Lebih memilih tinggal bersama ibu beliau. Dikasih gaji diterima. Tapi gajinya dipakai secukupnya saja untuk makan. Untuk pakai baju beliau yang itu-itu saja jelek. Baju yang mungkin sekarang baju yang paling jelek dipakai orang sekarang itu yang dipakai Imam Nawawi di masa itu. Baju yang paling jelek di masa itu yang dipakai Imam Nawawi. Jadi ketika nggak kenal Imam Nawawi, nggak akan nganggap itu seorang imam. Nggak akan nganggap beliau seorang imam. Dan sisa uangnya, sisa gaji itu digunakan untuk membeli buku yang diwakafkan ke madrasah itu. Jadi beliau tidak memikirkan dunia, secukupnya saja digunakan, sisanya digunakan untuk yang lebih manfaat. Kalau sekarang kan tidak. Ustaz dapat amplop banyak, ya kumpulkan beli Alphard, beli ini gitu kan. Enggak ada yang digunakan, akhirnya tetangganya kelaparan, akhirnya ini gitu kan. Enggak pernah secukupnya saja gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan keluarganya saja enggak, tapi dikumpulkan sebanyak mungkin, dikumpulkan sampai numpuk gitu kan. Numpuk meninggal jadi warisan, rebutan gitu kan. Berarti kan enggak berkah. Imam Nawawi belum menikah. Siapa yang bersedia di sini yang enggak mau menikah coba? Kalau beliau lupa, memang menikah itu lupa. Diingatkan untuk menikah, beliau mengatakan, "Kenapa kamu ingatkan sekarang?" gitu kan. Saya nggak ingat masalah nikah itu gitu. Coba nikah saja nggak ingat, apalagi maksiat. Ini Imam Nawawi, pakaian sederhana sekali. Nah, figur-figur seperti inilah yang kita cari sekarang, yang sulit akan kita temukan di masa ini. Kalau tidak kita mulai dari diri kita ajarkan. Coba bayangkan, di masjid itu kalau selesai taraweh, botol aqua itu banyak banget, dan itu nggak habis. Boro-boro buang, menghabiskan saja nggak mau mereka. Di Afrika itu sulit loh air. Coba kalau kita minum, ya kita habiskan. Ya alhamdulillah kalau kita buang ke tempat sampah. Kalau setiap orang muslim seperti itu, an-nadhafatu minal iman, itu benar. Bukan Jepang yang melaksanakan.
Jepang habis nonton pertandingan bola loh, mereka jadi cleaning service di stadion, ngambil sampah. Itu orang Jepang. An-nadhafatu minal iman, bukan punya orang Islam tapi punya orang Jepang. Itu masalah apa? Masalah keimanan. Kita melaksanakan agama kita ini dengan ruh atau hanya dengan jasad saja? Ada kelebihan makanan, apa susahnya kita serahkan ke orang lain, nggak sampai basi. Kalau kayak gitu nggak akan ada orang kelaparan. Apalagi kalau kita sudah ngomong zakat gitu kan, yang mau mengeluarkan zakat, zakat kita serahkan kepada yang berhak. Kalau mau mengeluarkan zakat, jangankan zakat, pajak aja nggak punya gitu kan. Apa itu NPWP ya? NPWP saja nggak punya gitu kan. Ya alhamdulillah yang nggak punya NPWP bukan orang Islam gitu kan. Itu apa? Itu masalah keimanan. Jadi kita harus meniru para ulama, bagaimana beliau melaksanakan agama ini dengan ruh dan jasad. Dan semoga Allah membukakan pintu hidayah itu bagi kita, sehingga hidayah ini bisa menyebar, cahaya hidayah ini menyebar kepada yang lain. Tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk seluruh alam semesta. Karena kita adalah pengganti dan berdiri di posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang. Kalau bukan kita, siapa yang akan menunjukkan nilai-nilai Islam ini? Tidak ada. Tidak ada kalau bukan kita. Mungkin ini saja dari saya. Kalau ada kekurangan, saya benar-benar mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini puasa yang mohon dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, nanti 70 kali lipat loh kesalahannya. Saya mohon banget dimaafkan. Mohon dimaafkan. Dan kalau ada kelebihan, itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tertulis ada di dalam buku itu saja yang kami sampaikan. Tidak ada yang dari saya. Kebetulan saya bisa baca bahasa Arab gitu saja, jadi saya bisa menyampaikan. Jadi saya tidak menyampaikan apa-apa, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam buku-buku ulama. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa.